Kalian sadar nggak? Gara-gara masalah ijazah palsu dan juga masalah purnawirawan, kita itu jadi cuek sama masalah si Hasto. Udah nggak ada lagi yang mau bahas masalah si Hasto. Hah? Kok gitu sih kalian? Hah? Bentang-bentang ada yang baru, yang lama dilupakan. Padahal yang lama-lama ini asik karena apa? Penuh nostalgia. Dan kalian harus ingat, Hasto itu adalah sumber inspirasi nomor 2 bagi kita. Setelah Amin Rais. Tara, Makjreng. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak? Selain ulasannya daging semua, juga sangat koclak, dan dijamin mengocok perut kita semua. Sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys. Karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi, mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah Opung kali ini? Mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Kalian sadar nggak? Gara-gara masalah ijazah palsu dan juga masalah purnawirawan, kita itu jadi cuek sama masalah si Hasto. Udah nggak ada lagi yang mau bahas masalah si Hasto. Hah? Kok gitu sih kalian? Hah? Bentang-bentang ada yang baru, yang lama dilupakan. Padahal yang lama-lama ini asik karena apa? Penuh nostalgia. Dan kalian harus ingat, Hasto itu adalah sumber inspirasi nomor 2 bagi kita. Setelah Amin Rais. Aduh, kalian ini memang jujur aja aku bilang. Tapi aku tanda tanya, iya kan? Kenapa masalah ini ya begitu mencuat ke permukaan, jadi lupa kita sama PDIP? Aku agak curiga ini, apakah ini adalah pengalihan isu? Kok arahnya ke situ ya? Aturannya kita mau belok kanan, kok tiba-tiba belok kiri? Padahal di depan itu udah ada rambu-rambu, kalau ke kanan ke Pekalongan. Kita malah ke Brebes. Bukan Brebes, Pung, Brebes. Brebes. Aduh, dan tahu enggak kalian ya, aku mau bahas masalah si Hasto dulu. Kalau kalian mau bahas ijazah palsu, bahaslah. Kalau kalian mau bahas masalah purnawirawan, bahaslah. Karena bagiku tuh sebentar lagi udah mau selesai. Dan saatnya back to nature. Tahu dah kalian ya, baru-baru ini Koni itu hadir di di sebuah apa namanya, kalau dibilang podcast mungkin podcast ya seorang perempuan cantik. Hostnya bukan Koni, hostnya. Jadi di situ dia membeberkan bahwasanya Koni sudah membawa dokumen rahasia dari Rusia. Kok dokumen rahasia aja dibawa pulang lagi, Kon? Kenapa dibawa pulang lagi? Nggak tahan kau? Atau sama sekali sebetulnya dokumen itu nggak ada itu? Kemarin katanya ya dokumennya ini ada sekitar berapa itu ya? Katanya kemarin itu dokumennya itu sekitar 32. Nah, 32 gelombang pertama, dokumen kedua katanya ada sekitar, gelombang kedua ada sekitar 5. Jadi totalnya ada 37 dokumen. Kok pakai gelombang-gelombang sih? Itu dokumen apa? Pendaftaran siswa baru. Ya jadi
di podcastnya si wanita cantik itu ya, Koni membeberkan beberapa poin dari dokumen rahasia. Dokumen rahasia tapi kenapa dibeberkan Koni? Hey. Gak usah mengada-ada lah, bilang aja memang gak ada dokumen itu. Coba bayangkan kalian, katanya ada 37 item ya. Kenapa dia beberkan? Alasannya karena ternyata Ibu Megawati ya mengetahui bahwasanya selain Koni dan juga selain dari Hasto, ternyata ada orang PDIP lagi yang memegang dokumen tersebut. Sehingga kerahasiaannya udah nggak bisa dijaga lagi. Coba kalian tonton dulu. Ini video ini kupotong ya. Kalau aslinya ini 30 menit, ini kupotong menjadi 5 atau 6 menit ya. Kalian saksikan dulu. Menurut saya ini kayaknya maksa banget loh sama Mas Hasto ini. Masalah yang udah inkrah dan lain-lain kok bisa itu. Saya nggak mau bahas masalah hukum ini, tapi saya akhirnya melihat, oh oke, ini sangat politis. Kasus Mas Hasto ini nggak murni hukum. Oke? Nah, jadi terus akhirnya aku tulis surat lewat orang PDIP. Saya bilang, Mas Hasto saya mau pulang, ini serahkan kemana? Saya akan serahkan ke Pak Roni saja. Dan dijawab oleh Pak Hasto, by surat itu? by surat, di suratnya juga darurat lah, kayak surat tulisan ada nggak sih? langsung di tangan, iya. Ada yang difoto itu? Oh nggak boleh dong, itu pribadi dong sifatnya. Oke, nggak bisa skill juga ya. Mau di-spill aja. Nah, sebab Pak Hasto yang bilang enggak, serahkan saya kepada Wakil Sekjen, yaitu Pak Adi. Nah, ketika saya sampai, ya udah besok paginya saya minta ketemu, malamnya saya WA, besok paginya saya minta ketemu langsung Wakil Sekjen. Oke, jadi dengan arahan dari Pak Hasto, pemilik dokumen itu, iya. Anda berdua bersurat, yes. Dan akhirnya memutuskan ya berdasarkan itu ke Wasekjen dari Perjuangan. Soalnya itu pertanyaan juga oleh Ibu, kenapa ke Wasekjen ya? Ibu juga nanya kemarin saya di Tekuman, tanya sama Ibu, kenapa ke Wasekjen? Perintahnya Pak Hasto, Bu, aku bilang gitu. Dan diberikanlah itu dengan di video, ada surat juga nggak atau gimana? Nah, nggak semua ya, semua yang dinotariatkan, kemudian surat perjanjiannya, kemudian dokumen-dokumennya dan flash disknya. Dokumen ada 37 dokumen. 37 total dokumen. File dokumen ya, Yes. dan di nomor. Kira-kira segitu lah, segini. Bisa menggoncangkan? Pastinya menggoncangkan. Katanya menggoncangkan karena kan nggak tahu ya. Buat saya sih menggoncangkan itu kan tergantung orang ya. Kalau saya baca kan, ya udah pasti lah, beberapa tuh sebenarnya udah muncul sih. Beberapa tuh menurut saya sudah muncul di banyak tempat. Pasti. Salah satunya? Ya soal korupsi keluarga Joko Widodo misalnya, itu ada 3 seri tentang itu dokumennya. Tapi kalau buat saya sekali lagi nggak tentang itu. Yang saya lebih concern itu adalah tentang nomor 7, yaitu penghancuran PDIP. Yang kedua juga yang membuat aku menjadi kepikiran gitu ya, ternyata politik begini banget, itu file nomor 16 terkait Kapolri. Nah, baru saya mau tanya itu, file nomor 16 soal Kapolri. Nah, ini yang saya mesti luruskan karena kan di sini ini adalah ajang untuk mengklarifikasi ini. Nggak klarifikasi, Kapolri klarifikasi apa? Jadi itu adalah file tentang pergantian Kapolri. Pergantian Kapolri. Jadi ternyata Kapolri untuk niat-niat pergantian Kapolri itu ternyata sudah sangat berjalan secara high politik gitu. Nah, dokumen itu menyatakan tentang itu. Gitu, dan itu buat saya deg-degan, ternyata gila. Ada apa masalahnya? Ya nggak boleh diomongin dong, nanti gue ditangkap. Jadi ditangkap Pak Roni setelah pensi. Jadi pokoknya intinya tentang pergantian Kapolri, bukan Kapolri ada apa-apa nih. By the way Pak Kapolri, tenang-tenang aja Pak Kapolri, it's nothing really special. Okay. Tapi ternyata ada pergerakan politik, high politik untuk pergantian Kapolri itu. Ada apa di balik pergantian itu? Nggak usah kita bahas. Nanti tanyakan aja kepada Sekjen PDIP, namanya Mas Adi. Wasekjen PDI Perjuangan. Saya sudah tidak lagi memiliki file dan sudah saya serah terimakan dengan formal. Oke. Apa? Nah, tapi kalau yang tentang bagaimana PDIP akan dihancurkan itu serem karena penyusupan gitu kan terjadi, terus banyaklah hal-hal yang mengerikan lah gitu, dan ternyata terdeteksi gitu. Rapat-rapat di mana, jam berapa, siapa gitu, melibatkan siapa aja, tokoh-tokoh bangsanya gitu, di jalan apa, nomor berapa, itu ada semua. Termasuk penyusup itu? Termasuk penyusup dan pengkhianat. Apa ya namanya kalau gitu, ya pengkhianat lah. Kalau kita menjadi anggota, saya nggak pernah jadi anggota partai, tapi kalau saya perhatikan ADART PDIP kan jelas ya. Ketika kita menjadi anggota itu kita jadi kader itu setia kepada ketua umum. Jadi kalau kita nggak setia kepada ketua umum, ya atau membelot ya bukan pengkhianat. Berarti ada di
itu nyata. Ada nyata semua. Dan Anda tahu itu siapa? Tahu. Jadi kan kalau lihat orang ini, oh oke deh. Gitu. Warawiri di media ini. Warawiri. Oh iya. Yes. Hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ada top berapa five? orang, tapi ketika saya sampaikan kepada ibu langsung bilang, saya tahu. Saya sudah tahu. Ibu tuh kan matanya juga, kalau saya aja punya, gini, kalau saya punya dokumen dengan mata yang banyak dan menjadi dokumen, apalagi seorang ibu bangsa Megawati Soekarno Putri dan kupingnya lebih banyak, tangannya lebih banyak, matanya lebih banyak kan pasti gitu. Jadi ketika saya sampaikan ibu, tidak terlalu terkejut. Iya, ini dia menariknya seorang ibu tuh ya. Nggak pernah terkejut, gue juga heran, ibu tuh tenang banget ya. Ada berapa? Kan kita nggak nyebutin nama. Ada berapa? 5, 10? Nama-nama besar itu. Di yang file nomor 3 itu sekitar 5 orang. Total ini cerayam nih kayaknya. Top 5 kan, top 5 kan, top Di 5. nomor 3 ada sekitar 5 nama besar gitu. 5 nama besar di tubuh PDI Perjuangan. Enggak. Di Di belantara perpolitikan, high politik Indonesia. berarti bukan hanya di PDI Perjuangan. Itu di luar Ini PDI kan nggak tentang PDI Perjuangan. File-file ini kan tentang tadi macam-macam. Jadi memang itu tidak di dalam tubuh PDI Perjuangan, tapi di luar itu. Ya, Top tapi 5 di itu. dalam sistem pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan. Panglima nggak disebut sama sekali. Sama sekali. Ya, aku berharap ada Panglima soal undang-undang TNI. Apa sih nih gitu kan? Gak ada, padahal itu aku pengen tahu sih. Itu dia. Nah, apa yang pada saat kemarin Ibu Koni ke Teguh Umar, selain soal tadi Anda menyebutkan ada beberapa nama dan segala macam, beliau juga tidak terkejut dan segala macam. Apa ada pesan khusus nggak yang disampaikan oleh? Enggak, ibu itu bergeraknya by sistemnya, itu yang makanya kita lihat. Begitu saya dipanggil, langsung semua orang-orang PDIP, Wasekjen semua dipanggil, udah langsung tanyakan ini sekarang di mana, terus kita mau apakan, ada di mana sekarang posisinya, amankah gitu. Udah, kalau saya cuman oke, saya sudah tahu, terus ibu cuman bilang bahwa ya of course terima kasih saya sudah menjaga dokumen itu baik-baik kan, nggak sama sekali saya bocorkan gitu. That's it. Udah kan, udah kalian dengarkan tadi kan. Ada dia dokumen nomor 1. Ada file nomor 2. Lengkap katanya sampai ada file nomor 37. Dibeberkan si Koni beber apa? Contohnya seperti pergantian Kapolri katanya ya. Pergantian Kapolri ya, itu ada sebuah permainan, mungkin itu apa mereka kan begitu bahasa mereka. Nah, sekarang begini ya, nggak usah pun kau masukkan ke dalam dokumen ya. Kalau masalah pergantian Kapolri, kami juga udah tahu itu. Paling isinya itu begini ya. Kapolri Listio Sigit seharusnya tidak layak untuk diangkat menjadi Kapolri. Karena apa? Karena sebetulnya masih ada senior-seniornya yang lebih layak untuk menempati kursi sebagai Kapolri, kan begitu. Kalau itunya bahasanya di dokumen itu, nggak perlu dirahasiakan, nggak perlu dinotariskan. Udah dari dulu orang udah bisa jawab, udah bisa ketebak. Lagian juga untuk apa dirahasiakan ya? Kalau bicara tentang pemilihan Kapolri ya, kan tidak ada, dari dulu tidak ada undang-undangnya. Kalau misalnya pemilihan Kapolri itu harus misalnya harus letting tahun sekian, letting tahun sekian, atau ya biasanya itu kalau memilih Kapolri dan juga Panglima TNI itu biasanya yang setahun atau 2 tahun menjelang pensiun, kan nggak ada. Yang namanya pemilihan Kapolri dan juga Panglima TNI itu hak prerogatif dari Presiden. Ya, hak prerogatif Presiden. Kenapa jadi kalian yang bahas? Suka-suka Presiden dong. Mau letting tahun berapa kek? Mau masih banyak senior-seniornya kek? Kan itu ya. Setelah itu dia bilang katanya apa ya? Ada lagi masalah tentang korupsinya keluarga Joko Widodo. Kayaknya nggak perlu kalian dokumentasikan, nggak perlu kalian notariskan. Isu itu sudah mencuat ke permukaan dari kemarin-kemarin. Dan sampai sekarang satu pun anggota keluarga Bapak Joko Widodo nggak ada yang dipanggil KPK, nggak ada yang dipanggil kejaksaan. Malah yang ngasih dokumen itu yang dipanggil KPK. Cemaranya ini.
Tapi katanya dokumen negara. Korupsi keluarga Bapak Jokowi ada di tanganmu. Tapi kenapa kau yang ditangkap? Aduh, ya. Setelah itu apa lagi? Ya, setelah itu katanya mereka itu menyimpan dokumen yang berisikan ya mengenai pengkhianatan dan penyusupan di dalam tubuh PDIP, kan begitu. Bahwasanya ada orang yang ingin menghancurkan PDIP. Sekarang begini, ya, kalau itu kan gak urusan negara itu, urusan rumah tangga kalian itu. Nggak kami urus itu, urus sendiri. Nggak urusan kami, mau kami urus-urus itu, selesaikan sendiri. Mau bagus-bagus kalian, mau hancur-hancur kalian. Tunggu dulu, hal-hal kayak gitu pun juga dinotariskan. Koni, ku bilang sama kau ya, kalau memang Ibu Megawati udah tahu siapa-siapa pengkhianat, harusnya diambil tindakan, bukan malah dinotariskan dokumen itu. Ada sekitar 5 orang. Orangnya bebas keluyuran. Begitu saya tanya sama Ibu Megawati, Ibu Megawati diam aja, dia udah tahu. Aduh, ini sebetulnya Koni ini. Ibu Mega, tolong dulu ditekor yang namanya Koni ini, mempermalukan PDIP ini. Ini kan artinya kan dia sedang apa namanya? Dia ini sedang membongkar aib di dalam tubuh PDIP sendiri. Itu dia, ya. Jadi jujur aja aku bilang, sekarang kita berpikir logis dulu. Kalaulah misalnya dokumen itu memang benar-benar ada, ya, dan dokumen itu bisa menyelamatkan si Hasto. Udah berapa kali sidang, kenapa dokumennya nggak dibongkar? Menunggu bung waktu katanya. Alasan. Nanti ini akan meledak, alasan. Meledak sampai masuk penjara si Hasto, meledak pun enggak. Jangankan ledakan, mungkin isi dokumennya ini semua suara kentut. Kedengaran terjepit dan juga bau. Gitu, nggak ada yang terlalu bahaya dari dokumen tersebut. Itu dia, ya. Kemarin si Koni bilang apa? Yang megang dokumen katanya cuma si Hasto sama si Koni. Nah sekarang makin ke sini katanya ada lagi orang PDIP yang punya dokumen tersebut. Nggak konsisten apamu itu, beritamu itu Koni. Informasimu itu nggak konsisten. Kalau mau bohong itu diingat kapan kau catat itu, kapan kau berbohong. Tanggal sekian aku bohong soal ini. Tanggal sekian aku bohong soal ini. Tanggal sekian aku bohong soal ini. Itu ya, itu dikata kalau ditanya orang, kira-kira bisa nggak tahu bocorannya seperti apa? Nah itu kemarin itu waktu Mas Hasto lagi pakai baju ungu kan udah bocor satu. Berarti percuma lah dinotariskan itu. Iya kan? Itu dia. Ya, tapi aku jujur aja aku bilang ya kan, belakangan ini aku tengok perhatian orang udah nggak sama Hasto dan juga partai PDIP lagi, ya kan? Dan juga orang mengalihkan perhatiannya ke ijazah palsu dan juga ke masalah purnawirawan, ya kan? Aku curiga ada pengalihan isu ini. Yang sebelah sana di crawling, yang sebelah sini bikin rusuh dulu biar gak usah terlalu terpusat perhatian masyarakat ke sini. Selanjutnya apa? Selanjutnya di persidangan beberapa hari yang lalu katanya ada yang menyebut-nyebut nama ibu. Ibu. Ibu muncul dalam sidang lanjutan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor terkait kasus Harun Masiku yang tidak ada ujungnya. Ngomong-ngomong, siapa ya ibu yang dimaksud? Dan kira-kira si ibu ini akan dihadirkan nggak ya dalam sidang lanjutan? Si ibu ini jangan diganti ibu-ibu yang lain ya.
Dan dalam sidang lanjutan Kamis kemarin banyak nih hal-hal yang mengejutkan. Jaksa penuntut umum KPK mengungkap rekaman percakapan antara mantan kader anak buah Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Saiful Bahri dengan mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, yang terjadi pada 6 Januari 2020 kemarin. Pesan itu berisi jaminan dari Hasto atas perintah ibu agar Harun Masiku diloloskan sebagai anggota DPR di periode 2019-2024. Gara-gara rame perintah ibu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, ini menduga ibu dalam sidang tersebut adalah Ketua Umum PDIP. Benar nih. Tapi di satu sisi, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi ini membantah pernyataan perintah ibu yang muncul dalam sidang terdakwa Hasto Kristianto bukan Ketua Umum PDIP atau bukan Ibu Mega. Sementara menurut Abdul Fikar, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini perlu dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sebagai saksi dalam sidang terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Supaya apa? Supaya bisa menceritakan nih alurnya itu sebenarnya seperti Semua orang ya mengira bahwasanya nama ibu itu mengacu kepada ketua umum. Roni Talapesi mengatakan apa? Bukan, itu bukan mengacu ke ketua umum. Jadi mengacu ke siapa, Roni? Sedangkan di telepon itu sudah jelas-jelas katanya perintah ibu. Ibu mana lagi selain daripada ketua umum yang bisa memberikan perintah di dalam partai? Ibu mana? Ibu Hasto, Ibu Roni, Ibu Adian, Ibu Deddy Sitorus. Yang kok kiranya kami bodoh semua? Udahlah, ya akui saja kalau memang ada keterlibatan ibu, nanti tinggal panggil kan begitu. Yang jadi pertanyaannya, kenapa untuk masalah receh begini ibu juga harus turun tangan? Apa urgensinya dan apa korelasinya antara ibu dengan Harun Masiku? Apakah ada kaitannya dengan pamannya Harun Masiku atau koleganya Harun Masiku yang merupakan hakim beberapa waktu yang lalu? Masalah apa, Bung? Masalah BLBI dong. Masalah apa lagi? Itu dia. Ya, jadi tolonglah dulu ya. Jadi jangan kalian itu maling teriak maling, dinasti teriak dinasti, diktator teriak diktator. Kan begitu. Akui saja, apa salahnya sih? Ya, itu dia. Jadi Roni Talapesi, ya, kalau mau siapapun nama ibu yang kau apa, yang namanya arahmu entah kemana-mana gitu. Kalau kami tetap mengarahkan nama ibu itu ke yang satu itu. Nggak ada lagi ibu yang lain, enggak. Ya kan, kecuali dibilang bunda. Kalau misalnya di dalam rekaman tersebut ya, ini perintah bunda. Baru kami menyaksikan itu bukan ketua umum. Karena nggak pernah ku dengar petugas partai ya atau dari kader-kader menyatakan bahwasanya Bunda Megawati. Nggak pernah. Kalau ibu iya, ibu bilang begini, perintah ibu, kata ibu, bersama dengan ibu. Nggak pernah dibilang perintah bunda, nggak pernah. Iya kan? Apalagi mami. Contohnya misalnya, ini perintah mami. Baru kalau mami contohnya, berarti bukan Ibu Megawati. Ini kan begitu. Ibu loh, ibu. Aduh, ya. Jadi gimana toh kabarmu di dalam sehat-sehat toh? Tapi jujur aja lo, ku bilang biar tahu kalian ya. Ini si Deddy Sitorus kemarin mencak dia karena apa? Ya, karena nggak terima dia Egy Sujana ya menyebarkan hoax bahwasanya Ibu Megawati menjanjikan sayembara 16 miliar.
Bagi barang siapa yang bisa membuktikan Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Angin dia, Bah. Tenang aja kau di situ terus ya. Kalau untuk masalah ini ya aku setuju sama kau. Iya, makanya aku bilang sama kau, cepat-cepat tuntut itu Egy Sujana. Betul. Jangan biarkan lama-lama. Kebiasaan nanti itu. Ayo dong, semangat dong. Bawa dia ke pengadilan. Ini hoax loh. Ya, coba bayangkan kalian. Ini hoax, ini pencemaran nama baik ini. Ya, ini kan manusia-manusia, ya rakyat, masyarakat-masyarakat, ya termasuk konten-konten kreator itu. Ada beberapa yang sudah termakan isu. Kalau Parbela nggak akan terlalu mudah untuk termakan isu seperti itu. Itu dia, terlepas kita suka atau tidak suka, pokoknya berita apapun ya, kalau memang benar-benar ya itu adalah berita yang hoax, Opung Parbela tidak akan angkat. Itu dia. Ya, bagaimana Kongres? Kok makin mendekati Kongres kok makin gak ada suaramu sayang? Aman. Kapannya Kongres kita itu? Udah bulan 5 ini loh. Diundur. Kenapa diundur? Belum ada persiapan. Atau dana kurang. Jadi orang ini biar tahu kalian, diundur lagi Kongres katanya. Kalau aku yakin. Masalahnya bukan dari masalah eksternal, masalah internal. Penuh kehati-hatian, biar tahu kalian. Nggak sembarangan Kongres kali ini, Wak. Itu dia. Ya, jadi kalau ku bilang, ya perhatikan kalian polanya. Kalau misalnya dari pihak RT 16 ribut, RW 24 diam. Tapi kalau misalnya RW 24 ribut, RT 16 diam. Kayaknya udah koling-kolingan orang ini. Jadi ada salah seorang sahabat, ya. Waktu aku mengatakan bahwasanya Joko Widodo dan juga Gibran ya saat ini menjadi sasaran tembak, ya. Tapi beliau katakan waktu itu bukan Opung. Bukan Joko Widodo dan juga bukan Gibran yang menjadi sasaran tembak. Sasaran tembak sebetulnya itu adalah Bapak Prabowo. Kan begitu, ya. Makanya Opung, hati-hati kita, ya. Kita kawal terus supaya apa? Supaya pemerintahan Bapak Prabowo ini boleh berjalan dengan baik. Gitu dia. Ya, jadi masalahnya di situ gitu ya. Maksudnya gimana sih, Pung? Begini, ya. Yang aku lihat, ya. Bapak Prabowo ini kan sekarang kan sedang konsentrasi, ya. Konsentrasi yang pertama, ya, menjalankan program. Yang kedua, ya, menjalankan keberlanjutan dari Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, ya, beliau itu sedang berusaha keras bagaimana bangsa Indonesia itu boleh bertahan, terlebih lagi bersaing dengan dunia luar, dengan negara-negara asing, kan begitu. Yang keempat, ya, beliau itu sedang berusaha ya mempersiapkan bangsa ini ya untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Karena kita sudah tahu bagaimana respon Amerika terhadap negara-negara lain ya, dan juga Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam salah satu blok yaitu BRICS. Kan begitu. Sementara waktu kemarin-kemarin kita tidak masuk blok manapun. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, ini kan pekerjaan dari Bapak Prabowo ini kan semakin berat. Kan begitu. Nah, apalagi kalau berbicara tentang hilirisasi, ketahanan pangan, peningkatan sumber daya manusia, ya. Setelah itu masalah menjaga kekayaan sumber daya alam negara, kan begitu. Ini tidak lepas dari dari usaha Bapak Prabowo sendiri ya untuk menjaga supaya bagaimana keadaan di dalam negeri itu stabil. Kalau keadaan di dalam negeri itu stabil ya, itu artinya apa? Itu artinya kita bisa menjaga investasi boleh masuk ke
negara kita. Tapi kalau misalnya Bapak Prabowo gagal menjaga stabilitas di dalam negeri, maka ya sudah otomatis ya investasi tidak akan mau nongkrong di negara kita, kan begitu. Nah, ini mereka semua itu ditembak Joko Widodo, ditembak Gibran Rakabuming Raka ya, dan juga mereka sedang mempersalahkan sesuatu hal yang sebetulnya nggak perlu dipermasalahkan, tapi mereka permasalahkan. Artinya apa? Mereka ingin bikin ribut saja. Coba aku tanya dulu sama kalian, kira-kira masalah ijazah palsu itu logis atau enggak? Enggak logis. Tapi mereka permasalahkan karena apa? Tujuannya satu, ya mereka ini ingin memperkeruh suasana dan mereka ini ingin mengganggu jalannya pemerintahan Bapak Prabowo. Nah, ini dia. Bapak Joko Widodo ya selama ini ya beliau itu seolah-olah, ini seolah-olah menurutku ya, seolah-olah. Koreksi kalau aku salah, ya. Jadi Bapak Joko Widodo seolah-olah dia itu sedang mengorbankan dirinya menjadi sasaran tembak. Dia itu sedang mengorbankan dirinya difitnah, menjadi sasaran fitnah, sasaran tudingan, menjadi sasaran dari lemparan-lemparan batu dari para lawan-lawannya. Ya, itu artinya apa? Supaya sasaran itu fokus kepada dirinya dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan Bapak Prabowo. Itu dia. Ya aku melihatnya seperti itu. Kalaupun ada yang berbeda pandangan sama aku, ya nggak masalah kan begitu. Itu hak kalian ya. Tapi aku melihat seperti itu ya. Tapi ternyata percaturan itu semuanya itu ada di tangan Bapak Joko Widodo. Nah ya, contohnya masalah ijazah palsu ini ya. Dari kalau nggak salah dari tahun 2021 ya, beliau juga masih menjabat sebagai seorang presiden ya. Ketika itu beliau tahu ya siapa orang-orang di balik penudingan ijazah palsu ini, tahu ya. Tapi demi menjaga stabilitas ya dilakukanlah pembiaran gitu kepada mereka semua. Karena apa ya? Karena ketika mereka nanti contohnya diambil tindakan, maka mereka akan playing victim dan mereka akan menarik simpati dari masyarakat, kan begitu. Nah, sekarang ya tidak ada lagi tidak ada lagi kata maaf bagi mereka ini semua. Dan juga Bapak Joko Widodo juga pasti observasi. Dia itu sudah melihat bagaimana di lapangan ya, bagaimana masyarakat dari relawan dan juga masyarakat awam ya, baik di media sosial ya, beliau pantau. Kira-kira dukung nggak mereka ini semua kupenjarakan? Gitu. Nah, ketika dukungan besar kepada beliau ya untuk memenjarakan mereka ini satu persatu, menempuh jalur hukum ya, maka tindakan itu yang akan diambil oleh beliau. Nah, inilah saatnya ya. Sekarang ini bukan cuma satu. Kalau kemarin-kemarin cuma Bambang Tri sama si Sugi Nur, kan begitu. Sekarang biar tahu kalian, sekali jebak dapat 4, bahkan 5. Rismon, Roy Suryo, setelah itu si Rizal Fadila, Dr. Tifa, kalau nggak salah Kurnia. Ya, itu dia. Ya, ada sekitar 5 kalau nggak salah. Ya, dan sebentar lagi kalau misalnya dilakukan penyelidikan, ya, dan berkembang kepada penyidikan, nah, bisa saja yang tua-tua itu juga ikutan masuk. Yang mana itu, Bung? Motivator lintas benua dan lawyer berkacamata hitam. Ya. Itu dia. Karena apa? Karena semuanya itu sudah diperhitungkan. Kenapa? Nah, ini kenapa? Ya, kenapa? Karena langkah ini dianggap perlu. Ternyata ada gangguan lagi dari pihak Purnawirawan. Kalau yang ini nggak diselesaikan, ya bisa repot urusannya menyelesaikan semuanya. Gitu loh. Sama kayak kita ngerjakan PR. Selesaikan dulu PR matematika, baru masuk ke PR PKN. Selesaikan dulu PR PKN, baru masuk ke menyelesaikan PR biologi. Kan begitu kan? Nah, ini masalah ijazah palsu ini diselesaikan dulu. Kan begitu. Nah, setelah selesai, mungkin tersisa 1-2 soal. Fokus lagi kita ke masalah Purnawirawan. Begitu. Karena apa? Kita nggak tahu lagi bakalan ada PR-PR ke depan harinya. Gitu. Karena orang Roy Suryo ini jujur aja aku bilang ya, begitu ijazah palsu ini mencuat ke permukaan, kalau nggak dituntaskan ya, ini fufu fafa berkembang lagi.
Ini kan manusia kolot ini semua. Nggak ada isu baru yang mau dibawa, isu lama pun jadi. Itu dia, oke? Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak, ya. Mohon untuk kalian semuanya, tolong perhatikan Hasto, ya. Dia itu kurang perhatian, teman-teman. Kurang perhatian dia. Yuk, jangan kebanyakan ke sebelah sana. Kita perhatikan lagi Hasto, yuk. Kita kasih dia semangat, yuk. Oke? Satyam Eva Jayati. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat koclak. Selalu mengocok perut kita semua. Jadi, walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh yang isinya daging semua kayak gini. Dijamin plok. Hahaha. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang nasib Hasto Kristianto yang makin hari makin gak karuan. Mulai dari statusnya yang ditarik sebagai saksi oleh KPK, hingga kemungkinan ia menjadi target selanjutnya dalam pusaran skandal hukum yang melibatkan sejumlah elit politik, Opung secara gamblang menggambarkan bahwa kondisi ini bukanlah semata-mata proses hukum biasa, melainkan penuh nuansa politik dan permainan kekuasaan. Ini bisa kita lihat dari bagaimana Opung membongkar kronologinya dengan teliti dan mengaitkan setiap peristiwa dengan motif dan kepentingan yang lebih luas. Seperti kata pepatah, tak ada asap kalau tak ada api. Begitu pula dengan keganjilan-keganjilan dalam kasus ini, ada sesuatu yang sedang dimasak di dapur politik. Opung juga menyoroti bagaimana Partai Banteng, PDIP, tampak gamang dalam menyikapi situasi ini. Di satu sisi, mereka ingin tampil sebagai partai yang bersih dan taat hukum. Tapi di sisi lain, mereka seperti menyimpan bara dalam sekam, tidak terima apabila kader utamanya diperlakukan secara tidak adil oleh lembaga hukum. Ini mencerminkan adanya dilema moral dan strategi politik yang rumit. Analogi yang tepat adalah seperti bermain catur di atas papan yang sedang terbakar. Setiap langkah bukan hanya berisiko, tapi bisa memicu api lebih besar. Dalam bagian lain, Opung membahas bagaimana opini publik cenderung terbelah. Ada yang melihat proses hukum ini sebagai bentuk pembenahan dan keberanian KPK untuk menindak siapapun tanpa pandang bulu. Namun, ada juga yang menilai ini hanyalah pengalihan isu untuk menutupi masalah yang lebih besar, misalnya terkait proyek IKN, kenaikan harga sembako, atau konflik di internal pemerintahan pasca Pilpres. Di sini kita bisa menyentuh teori spiral of silence dari Elizabeth Noelle Neumann, yang menyatakan bahwa opini mayoritas cenderung menekan opini minoritas untuk bungkam. Bisa jadi, suara-suara kritis soal pengalihan isu ini menjadi tidak terdengar karena takut dibungkam atau dipelintir. Salah satu poin paling menarik adalah ketika Opung menyoroti perubahan sikap para tokoh yang sebelumnya sangat vokal, namun kini menjadi lebih diam. Di sini kita seperti menyaksikan teori Machiavellian klasik tentang survival dalam kekuasaan. Kadang diam itu emas, bukan karena tidak tahu, tapi karena sedang menunggu momentum. Opung menyebutnya sebagai gerakan senyap, sebuah strategi politik yang berbahaya sekaligus cerdas. Seperti kata pepatah Batak, marar bahen tujolo, sianaeng martangiang, biarkan badai berlalu, yang penting tetap selamat. Tak hanya itu, Opung dengan gaya jenaka, namun tajam juga menyindir keberadaan para buzzer yang sibuk membelokkan narasi di media sosial. Mereka, kata Opung, seperti ikan piranha yang lapar, asal ada yang mencelupkan kaki sedikit ke air, langsung diterkam habis-habisan. Ini merupakan bentuk post-truth politics, di mana emosi dan persepsi lebih dominan daripada fakta. Dalam kondisi seperti ini, publik sulit membedakan mana informasi dan mana propaganda, dan Opung berhasil membuat kita tertawa sekaligus berpikir, karena sindiran-sindirannya bukan sembarangan, ia menggunakan humor sebagai alat kritik sosial yang efektif. Hal yang juga patut diapresiasi adalah bagaimana Opung menjaga integritas narasinya tanpa terjebak pada asumsi liar.
Ia tetap merujuk pada data, fakta yang berkembang, dan sumber-sumber terpercaya, meskipun disampaikan dengan gaya bebas dan blak-blakan. Ini mengingatkan kita pada prinsip jurnalisme warga, di mana kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus bertanggung jawab. Opung mengajak kita berpikir kritis, bukan hanya ikut-ikutan. Ia menyadarkan kita bahwa dalam pusaran politik seperti ini, kadang yang paling penting bukan siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang bisa memengaruhi persepsi publik lebih kuat. Tak lupa, Opung juga menyinggung bahwa kegaduhan politik ini seringkali menjauhkan kita dari isu-isu utama rakyat kecil. Sementara para elit sibuk saling menjatuhkan, rakyat masih berjibaku dengan harga beras, lapangan kerja yang sempit, dan biaya hidup yang tinggi. Kritik Opung di sini sangat tajam, ibarat menabok tapi pakai bantal, terasa lembut tapi tetap menyentil. Ia mengingatkan bahwa demokrasi sejati tidak hanya berbicara soal kekuasaan, tapi juga tentang kesejahteraan dan keadilan sosial. Di akhir videonya, Opung mengajak kita untuk tetap waspada, tetap berpikir jernih, dan jangan mudah dibuai narasi yang menyesatkan. Ini adalah pesan moral yang sangat relevan di era digital saat ini, di mana informasi begitu cepat menyebar, namun tidak selalu benar. Seperti kata filsuf Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Maka jangan sampai kita kehilangan eksistensi sebagai warga negara yang cerdas, hanya karena malas berpikir. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan Opung? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat,